Di episode kali ini, saya akan membahas salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh teman-teman yang berwirausaha, yaitu bagaimana caranya untuk mengirimkan paket barang dagangan ke luar negeri. Saya akan membahas step by step pengirimannya, cara mengecek biaya, dan juga pembayarannya. Mau tahu gimana caranya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Kalau kalian ingin dapat uang dari YouTube, silakan klik link di deskripsi karena ada triknya loh supaya bisa cepat monetisasi. Selain itu, di deskripsi juga ada banyak sekali link lain yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Untuk teman-teman yang ingin mengirim paket ke luar negeri, tentunya menginginkan paketnya sampai dengan selamat, cepat, tapi juga murah. Nah, di episode kali ini, saya akan membahas bagaimana cara pengiriman barang dengan menggunakan jasa perantara yang dinamakan Kurasi. Nah, apa sih Kurasi ini? Kurasi adalah platform yang bekerja sama dengan berbagai perusahaan shipping supaya Anda bisa membooking pengiriman dan membayar secara online. Dengan Kurasi, Anda dapat dengan mudah mengirimkan barang dari Indonesia ke seluruh dunia dengan harga yang bersaing, entah itu untuk paket kecil ataupun untuk barang yang berukuran cukup besar. Kalian juga bisa memilih jasa layanan shipping mulai dari ekonomi, standar, dan ekspres, yang tentunya akan berpengaruh pada harga dan berapa lama masa pengirimannya. Mengirim lewat Kurasi ini relatif lebih murah karena yang mereka lakukan adalah menggabungkan shipment kalian dengan paket-paket orang lain juga. Dan tentunya Kurasi ini memiliki sistem untuk tracking ya teman-teman. Jadinya kalian bisa melacak barangnya sudah sampai mana. Selain itu, Kurasi juga memiliki layanan customer service yang berbahasa Indonesia. Jadinya gampang kalau teman-teman punya pertanyaan atau butuh bantuan. Untuk menggunakan jasa pengiriman Kurasi, caranya gampang. Pertama-tama tentunya kalian harus registrasi dulu ya. Kalian akan diminta untuk memasukkan informasi email, password, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Kemudian kalian juga akan ditanya berjualannya di platform mana dan kira-kira akan mengirim berapa paket per bulannya. Lalu kalian akan diminta untuk memverifikasi alamat email yang kalian berikan. Silakan pergi ke email inbox kalian lalu klik link yang dikirimkan untuk mengkonfirmasi pendaftaran kalian. Kalau kalian nggak nemu emailnya, silakan cek di folder spam karena kadang-kadang masuk ke sana. Selanjutnya, kalian silakan login ke websitenya Kurasi dengan alamat email dan password yang tadi sudah kalian daftarkan. Navigasinya cukup user friendly ya teman-teman, silakan tinggal lihat di panel sebelah kiri, tergantung aktivitas apa yang ingin kalian lakukan. Ini sebagai contoh aja ya, misalnya saya mau kirim paket dari Indonesia ke Amerika. Mari kita cek dulu kira-kira harga shippingnya berapa. Kita harus memasukkan berat dan ukuran setelah barangnya sudah di packing. Lalu masukkan juga tujuan negaranya. Sebagai catatan, informasi berat dan ukuran ini nggak bisa dikira-kira ya. Kenapa? Karena ini akan di-double check lagi oleh pihak Kurasi di gudang mereka. Karena kalau ternyata barangnya lebih besar dan lebih berat dari yang kalian sebutkan, maka shipment rate-nya akan berbeda lagi dong. Makanya penting banget untuk kalian memiliki timbangan dan meteran di rumah supaya kalian bisa memasukkan informasi yang akurat. Kemudian kalau kalian scroll ke bawah akan keluar deh berapa harganya tergantung tipe shipment yang kalian pilih. Ada ekonomi standar, ekonomi plus, ekspres, atau paket premium. Sayangnya di halaman ini tidak disebutkan ya estimasi durasi pengirimannya. Tapi kalau saya buka halaman lain di websitenya Kurasi atau juga saya cek di websitenya eBay,
Durasi pengiriman itu kira-kira antara 4 sampai 25 hari kerja, tergantung ke negara mana dan layanan yang dipilih. Nah, ini yang harus hati-hati ya teman-teman. Estimasinya adalah dalam hari kerja, bukan hari biasa. Berarti weekend dan public holiday tidak termasuk. Tapi intinya ya, semakin murah semakin lamalah pengirimannya. Karena biasanya kalau pengirimannya murah, itu berarti lewat kapal laut. Dan barangnya dikumpulkan dulu di gudang perantara supaya bisa dibarengkan dengan paket-paket orang lain. Sementara kalau pengiriman yang mahal itu biasanya pakai pesawat. Cek harga pengiriman ini juga penting sekali untuk memastikan bahwa informasi yang kalian gunakan saat posting iklan di marketplace atau di website kalian adalah akurat. Jangan sampai barang kalian laku tapi malah tekor karena harus nombokin biaya pengirimannya. Dan ini juga sangat berguna supaya kalian bisa set ekspektasi pembeli, kira-kira barangnya akan sampai kapan. Selanjutnya, kalau kalian ingin menggunakan jasa kurasi, sebelum booking shipment, yang perlu kalian lakukan adalah top up akun. Untuk top up ini, kalian bisa bayar melalui PayPal atau bank transfer. Caranya kalian tinggal cari tombol billing di panel sebelah kiri, lalu klik top up. Kenapa perlu top up seperti ini? Karena ketika kalian booking shipment, biayanya itu akan dibayar dengan memotong saldo di akun kalian. Besar top up minimal adalah $20 atau nilai yang setara dengan itu. Oke, sekarang mari saya tunjukkan bagaimana caranya untuk booking shipment. Di panel kiri, pergi ke bagian shipment, lalu tekan New Shipment. Silakan masukkan nama pembeli, alamat, dan juga nomor telepon mereka. Kalian juga harus pilih mau kirim dengan menggunakan tipe layanan apa. Selanjutnya, kalian juga akan ditanya barang apa yang dikirimkan, berat, dan value-nya berapa. Untuk sales record number, kalian bisa ambil dari orderan di seller center di marketplace yang kalian gunakan. Jangan lupa di double check dulu semua informasinya dan tekan submit. Nanti saldo akun kalian akan dipotong sebesar harga shipmentnya. Tapi kalau saldo kalian kurang, maka kalian harus top up dulu sebelum bookingannya bisa diproses. Kalau sudah booking shipmentnya, silakan barangnya di packing sebaik mungkin dan print label pengirimannya. Ini nggak bisa tulis tangan ya teman-teman, harus benar-benar di print. Kalau nggak ada printer di rumah, berarti kalian harus ke tempat yang bisa ngeprint. Untuk teman-teman yang berdomisili di Jakarta, maka ada jasa pengambilan barang ke rumah kalian. Tapi kalau kalian tidak tinggal di Jakarta, maka kalian harus mengantar atau mengirimkan paket tersebut ke gudangnya Kurasi di Jakarta. Sebagai catatan, ada jenis-jenis barang yang tidak bisa dikirim melalui Kurasi. Misalnya saja, mereka tidak mengakomodasi pengiriman senjata, barang antik, hewan hidup, produk yang terbuat dari barang langka, produk yang terbuat dari binatang langka, tanaman, uang dan logam mulia, makanan yang butuh masuk kulkas, dan sebagainya. Daftar lengkapnya ada di website mereka ya teman-teman. Silakan klik link di deskripsi dan dipelajari untuk memastikan apakah barang yang ingin kalian kirim itu bisa dibantu oleh Kurasi atau tidak. Tapi ada dua hal yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama, Kurasi tidak menerima pengiriman barang KW palsu atau replika karena mereka tidak mau ikut terlibat dalam pelanggaran hak cipta. Dan yang kedua, Kurasi juga tidak bisa melayani kalau pengirimannya ke PO Box. Jadi kalau kalian berdagang dan pembeli kalian itu hanya memberikan alamat PO Box dan bukan alamat rumah atau kantor, maka tidak bisa menggunakan jasa Kurasi.
Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, silakan bisa hubungi langsung Kurasi ke bagian customer service-nya. Silakan, link dan informasi lebih lengkap ada di deskripsi. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!